Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang kita imani dan yang sabdanya mau kita pahami lebih baik dan yang mau kita hayati secara lebih baik pula dalam hidup kita setiap hari. Jumpa kembali dengan saya, Romo Adi Tiala SVD, dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, di hari Rabu 25 November 2020. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak kita bersama untuk merenungkan sekaligus memperbaharui komitmen kita sebagai para pengikut Yesus yang hidup dalam dunia yang penuh dengan tantangan. Kita mau untuk tetap bertahan supaya kita beroleh hidup yang kekal. Kita mau tetap bertahan sebagai pengikut-pengikut Yesus dalam dunia yang penuh dengan cobaan, dunia yang tidak gampang dijalani sebagai para pengikut Yesus. Saudara dan saudariku seiman, menjadi pengikut Yesus kita tahu bukan perkara mudah. Tidak mudah karena ada begitu banyak norma, ada begitu banyak sikap hidup yang dituntut dari seorang pengikut Yesus. Pengikut Yesus dituntut untuk hidup seperti Sang Guru sendiri, untuk hidup seperti halnya Yesus ketika dia ada di dunia ini. Di samping itu, dalam mengaplikasikan sikap dan tindakan Yesus dalam hidup setiap hari, pengikut-pengikut Yesus akan berhadapan dengan musuh-musuh Tuhan. Mereka yang mau membinasakan karya Kristus, mereka yang tidak suka dengan karya Kristus, mereka yang mau membinasakan para pengikut Kristus. Dalam hidup kita zaman ini, kita bisa mengambil banyak contoh. Ada banyak yang mengalami kemartiran karena iman akan Tuhan Yesus. Itulah tantangan-tantangan yang akan dialami. Itulah penganiayaan yang akan dialami sebagai seorang pengikut Yesus. Saudara dan saudariku seiman, terus apa senjata kita para pengikut Yesus dalam menghadapi tantangan-tantangan dan cobaan-cobaan ini? Praktis seperti halnya para murid dahulu, mereka tidak dibekali dengan banyak praksis-praksis, tapi mereka hanya dibekali dengan sabda Tuhan. Mereka dibekali dengan perbuatan yang Tuhan tunjukkan dalam hidupnya bersama dengan mereka. Demikian pun dengan kita. Senjata yang kita miliki adalah sabda Tuhan sendiri dan tindakannya sebagaimana kita ketahui dalam Injil, sebagaimana kita ketahui dalam kitab suci. Sabda Tuhan adalah senjata kita. Tindakan-tindakan Yesus dahulu masih terdengar gaungnya sampai sekarang. Itulah senjata kita. Sabda Yesus dan tindakannya. Dan tentunya saudara dan saudariku seiman, kita ingat apa yang Yesus janjikan dalam Injil yang kita dengar. Tetapi tidak sehelai rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidup. Karena itu, saudara dan saudariku seiman, dalam segala situasi hidup kita, baik dalam sukacita, dalam kebahagiaan, dalam senang yang kita alami sebagai murid Yesus, ataupun dalam penderitaan, dalam penyiksaan, dalam penganiayaan, kedua situasi ini harus menjadi waktu buat kita untuk semakin bersaksi tentang Yesus. Baik dalam sukacita maupun terlebih dalam penganiayaan, kita tetap setia bersaksi tentang Yesus.
Dan apa yang Yesus janjikan di atas, kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu. Sabda ini hendaklah menjadi pegangan buat kita. Saudara dan saudariku, mari kita terus bertahan dan teguh hidup sebagai pengikut Yesus, agar kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Tidak mudah memang menjalani hal ini, tetapi Tuhan yang selalu menemani kita, Dia akan terus menemani kita. Dan sekali lagi, kalau kita setia dan bertahan, kita akan mencapai kesuksesan, kita akan mendapatkan hidup. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Kalau Bapa dalam surga, terima kasih untuk segala rahmat karunia yang sudah kami terima. Terima kasih untuk iman yang Kau berikan kepada kami. Bantulah kami untuk terus setia sebagai pengikut Putra-Mu, untuk terus setia hidup di jalannya, untuk terus setia hidup sesuai kehendak-Nya, sesuai sabdanya. Bantulah kami ya Allah, agar kami bertahan, agar kami boleh nantinya memperoleh hidup itu, hidup yang kekal. Tolonglah kami selalu. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih. Usaha kita untuk terus bertahan, hidup sebagai pengikut Yesus, baik dalam suka maupun duka. Dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.